شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Para pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya cintai, alhamdulillah atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka melaksanakan pengajian rutin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini ada dalam ridha Allah, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, juga pengikutnya yang setia selalu melaksanakan ajarannya sampai hari kiamat. Mari kita lanjutkan kajian akidah Islamiyah, kesimpulan sifat wahdaniyah. Kemarin kita sudah membahas bahwa wajib menurut akal kita mengerti Allah tersifati oleh sifat wahdaniyah. Artinya Allah itu satu dalam zat, satu dalam sifat, satu dalam pekerjaan. Lawan daripada wahdaniyah adalah ta'adud, terhitung berbilang. Nah, karena arti wahdaniyah mentiadakan bilangan di Allah, Allah tidak dua, Allah tidak tiga, berarti ditiadakan baik bilangan zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Kemarin sudah dibahas. Maka kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang disebut juga kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Nah, la ilaha illallah itu diawali dengan lafaz la, la, yang artinya mentiadakan, nuwuhkeun cek Sunda mah. Disebutnya la-nya la nafi. Jadi mentiadakan. Lafaz la yang ada pada kalimat la ilaha illallah disebut la nafi listighraqi afrodil jinsi, artinya menghabiskan seluruh afrod jenis. La ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan dan seluruh jenis yang dipertuhankan kecuali Allah lah. Nah, para ulama nahwu sependapat bahwa khobar yang ada pada lafaz la tersebut harus disimpan atau disebut mudmar. Mudmar itu disimpan. Maka ulama usuluddin, ulama tauhid, para ulama yang menganut thariqah nabawiyah mengungkapkan khobar yang disimpan isinya 4. Mana yang 4? 1, la ilaha maujuda illallah, disingkat la maujuda illallah, atau disebut wahdatul maujud. Tidak ada Tuhan yang maujud, yang ada sebenarnya kecuali Allah. La ilaha maujuda illallah, tidak ada Tuhan yang
maujud yang ada sebenarnya kecuali Allah. La maujuda illallah disingkat. Nah, dari kalimat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang wujudnya baru, apa itu baru? Dari tidak ada kepada ada. Yang berubah adalah hasil daripada pekerjaan Allah. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya tidak ada jadi ada. Sehat, sakit itu perkara yang baru. Kita sekarang sehat, kemudian sehat hilang, datang sakit, berarti berubah. Kita tadinya muda, kemudian tua, berubah, kemudian bergerak. Kita ini bergerak, kadang diam, kadang gerak. Namanya itu baru. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Nah, dari kalimat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang adanya baru, ada awalnya, ada akhirnya, adalah hasil dari pekerjaan Allah. Dan bukti perwujudan tersebut pada pokoknya tidak lebih daripada 4. 1. Tempat yang diduduki. Di sini saya sekarang ini. Tempat yang diduduki. Kemudian yang kedua, keadaan atau pekerjaan yang dihadapi. Sekarang begini saya lagi ngaji. Kemudian yang ketiga, waktu yang menyertai. Berarti sekarang. Kemudian pribadi yang mengerjakan, saya sekarang lagi duduk ini lagi ngaji. Itu tidak lain adalah digerakkan oleh Allah. Nah, 4 faktor ini dapat kita ikrarkan dengan kata-kata sebagai berikut. Di sini, begini, sekarang, saya adalah tidak lain daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk didudukan oleh Allah, gerak digerakkan oleh Allah. Jadi pekerjaan Allah. Makanya harus yakin. Di sini begini, sekarang saya adalah hasil daripada pekerjaan Allah. Hendaknya kata-kata ini dijiwakan sehingga menjadi rasa yang terpatri di hati. Jadi harus benar-benar menjiwai. Di sini sekarang saya lagi duduk, tidak lain adalah hasil daripada pekerjaan Allah, digerakkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Apapun. Dan apabila di dalam menjiwakan kata-kata tersebut tidak sampai menjadi rasa, tidak timbul, ya, maka itu disebutnya mukminnya mukmin ghafil. Kan secara tidak langsung ketika kita memikirkan di sini sekarang saya duduk, itu tidak lain daripada hasil pekerjaannya Allah, dijiwai, maka akan menjadi tambah iman. Sedangkan kalau tidak sampai menjadi rasa, namanya mukmin ghafil. Siapa mukmin ghafil? Yaitu mukmin yang lalai. Jadi ghafil lalai.
Kalau sampai merasa dilihat dan didengar oleh Allah, namanya muqarrabin. Jadi ada perasaan dilihat, diawasi oleh Allah. Itu perasaan. Umpama di sini ada CCTV. Ada nggak CCTV? CCTV ada? Ada. Udah rusak. Di sini ada CCTV. Kita sendiri di sini. Karena kita ada perasaan dipantau, ada CCTV. Kita nggak berani macam-macam. Sebab kenapa? Yakin ini CCTV lagi kerja. Ada. Nah, sama saja ketika kita hidup ada perasaan dilihat, didengar oleh Allah, maka itu namanya muqarrab. Yang berarti iman telah mencapai kepada iman ilmu yakin. Kalau sampai dapat merasakan bahwa diri ini ada pada takdir Allah dan rohani dapat merasakan getaran takdir Allah sehingga lupa pada posisi pribadi dan senantiasa ingat kepada penciptanya, yaitu Gusti Allah. Nah, yang pertama itu adalah la ilaha mawjuda illallah, disingkat la mawjuda illallah. Kemudian yang kedua, la ilaha ma'buda illallah, disingkat la ma'buda illallah. Artinya tiada yang hak disembah kecuali Allah. Walaupun sudah meyakini, sudah mengiktikadkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak menunggalkan persembahannya atau ibadahnya, atau masih menyembah kepada selain Allah, hukumnya masih musyrik. Makanya harus dibersihkan. La ma'budah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Jadi khusus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami mohon pertolongan. Karena di samping mentauhidkan wujudnya Allah, harus yakin Allah wujud, Allah itu ada, Allah wahdaniyah, Allah itu satu. Juga wajib mentauhidkan ma'budnya, zat Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Jadi la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi yang disembah itu yang ditaati, ya, yang diagungkan, yang dimuliakan. Nah, karena setiap waktu selalu membentang siratal mustaqim, maka pada waktu, tempat dan kejadian yang sedang dihadapi, yang sedang dialami, kita jangan kosong daripada berbakti kepada Allah. Kita mau langkah kemana nih? Allah ridho apa? Tidak. Kita mau berjalan kemana nih? Allah ridho apa? Tidak. Jadi kegiatan-kegiatan kita harus dipertanyakan, apakah Allah ridho apakah tidak. Nah, ketika berpikir Allah ridho apa tidak, Allah ridho apa tidak, maka otomatis kita akan hati-hati. Setiap langkah harus diisi yang bernilai ibadah. Kan yang namanya ibadah itu fi'lu ma yurdi rabbah, mengerjakan sesuatu yang bisa mengundang
Itu definisi ibadah. Pokoknya pekerjaan apa aja yang bisa mengundang ridhonya Allah, maka itu ibadah. Berarti bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja. Ngejenguk orang sakit, menolong orang yang kesusahan. Oh, itu bernilai ibadah. Jadi kejadian yang sedang dihadapi kita jangan kosong daripada berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaitkan dengan takdir Allah yang sedang kita hadapi, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya mereka menyembahku. Kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita, menciptakan jin, menciptakan bumi, menciptakan langit. Sama sekali tidak ada keuntungan untuk Allah. Allah nyuruh kita sholat, tidak ada keuntungan untuk Allah. Walaupun manusia yang ada di bumi ini ibadah semua, keagungan Allah tidak akan bertambah. Manusia yang ada di bumi ini maksiat semua, keagungan Allah tidak akan berkurang. Nah, jadi hikmahnya ibadah yang kita lakukan yang kembalinya ke kita masing-masing. Jadi hikmah. Nah, maka orang yang sedang berbakti atau disebut salikin, orang yang sedang mapai, melakukan perjalanan untuk menuju Allah, mereka berikrar di atas takdir ini, di atas ketentuan ini, ku persembahkan baktiku kepada Allah. Sekarang lagi ngaji, semata-mata bakti kepada Allah. Sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi pekerjaan kita persembahkan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, la ilaha matluba illallah, disingkat jadi la matluba illallah. Tiada Tuhan yang hak dicari, ditaati perintah dan larangannya kecuali Allah. Makanya hukum syarat, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Kita melaksanakan perintah Allah semata-mata ibadah kepada Gusti Allah. Kena ada perintah, kena diperintah. Kita menjauhi apa yang dilarang Allah karena itu perintah untuk dijauhkan. Setelah meyakini bahwa tiada Tuhan yang maujud, tiada Tuhan yang ada kecuali Allah, dan tiada hak yang disembah kecuali Allah, dalam cara dan tuntunan perbaktian atau peribadahan harus memakai tuntunan dan cara-cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam al-fiqih atau al-ahkamus syar'iyah. Sebab kalau tidak memakai tuntunan dan cara perbaktian dari Allah, namanya musyrik fiddin atau fasik. Allah nyuruh kita sholat. Sholat itu bagaimana? Kemudian baginda Rasulullah SAW mengajar
mengajar ke para sahabat, ke para tabi'in, terus turun ke wali, terus ke guru-guru kita, sampailah ke kita. Nah, jadi ibadah itu ada aturannya yang diatur dalam ilmu fikih, yaitu al-ahkamus syar'i. Bagaimana sholatnya Rasul, sujudnya Rasul, sifatan-sifatan sholat Rasul. Seperti hadis riwayat Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat tuntunan dan peraturan baru dalam urusan agama kami yang sumbernya bukan dari Quran dan hadis, maka tuntunan itu tertolak. Jadi kita ibadah harus mengikuti daripada aturan. Setelah kita mengetahui bahwa yang dikerjakan itu adalah perintah Allah yang membentang Shiratal Mustaqim, maka sebelum kita menginjakkan kaki untuk mengerjakan perintah tersebut, kita ikrarkan dikerjakan perintah ini karena perintah Allah. Kenapa kita sholat? Karena Allah memerintah. Kenapa kita ngaji? Karena Allah memerintah. Kenapa kita sedekah? Karena Allah memerintah. Harus kita. Sebab kalau udah ikhlas, maka insya Allah lurus. Jadi jalannya itu lurus. Melakukan apapun kalau dasarnya ikhlas akan lurus. Nah, inilah yang disebut niat, iktikad untuk menentukan apakah usaha, kasab atau pekerjaan kita termasuk ibadah atau hanya main-main saja. Jadi harus bernilai ibadah setiap kegiatan. Makanya niatnya itu yang benar sebelum melakukan aktivitas. Karena tidak sah beribadah tanpa diawali dengan niat. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal, sesungguhnya diterimanya amal itu tergantung daripada niat. Artinya sesungguhnya sahnya amal atau perbuatan baik dan buruk tergantung daripada niatnya. Tapi apabila di hadapan kita membentang beberapa sirat atau jalan yang harus dikerjakan, maka kita harus mentarjih apakah waktunya serentak atau waktunya senggang. Apakah urusan pribadi atau umum, maka kita wajib melakukan yang waktunya serentak, dan urusan pribadi karena tidak dapat dikerjakan oleh orang lain bisa dilihat daripada masalah tarjih dalam kitab, yaitu adalah la ilaha matlubah illallah. La ilaha maqsuda illallah, disingkat la maqsuda illallah. Artinya tiada Tuhan yang diharapkan ridhonya kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang tertinggi dalam berbakti kepada Allah kecuali mengharapkan ridhonya Allah, atau disebut mardhatillah. Makanya kan ikhlas yang paling tinggi, dia itu beramal semata-mata wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, dia itu ibadah pengen surga takut neraka. Kemudian yang ketiga,
dia itu ibadah pengen kemuliaan, pengen dunia. Nah, sebab belum tentu orang yang mengerjakan perintah Allah bermaksud ingin mendapat ridhonya Allah. Sebab banyak yang memakai jalan Allah tapi bukan menuju kepada Allah. Nah, inilah penting dalam masalahnya. Itu seluruh amalan yang kita kerjakan harus mengharap ridhonya Allah. Orang yang mencari ilmu agama tapi maksudnya ingin menambah pengalaman atau menambah duit untuk mendapatkan uang atau mendapatkan wanita atau untuk menambah wibawanya, berarti itu casingnya mah agama tapi niatnya itu galur. Nah, firman Allah, man kana yuridu harsal akhirati nazillahu fil harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wallahu a'lam bimuradi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Barang siapa yang beramal dalam rangka mencari perbekalan untuk negeri akhirat, dia beramal ikhlas, nazillahu fi harzihi, maka kami akan memberikan tambahan keuntungan. Tetapi wa man kana yuridu harzad dunya nutihi minha, dan barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, nanti di akhirat tidak ada bagian. Nah, inilah pentingnya kita itu dalam beramal harus itu didasari dengan ikhlas. Kalau kita nyawa, intinya itu nanam padi. Kita sholat, puasa, ngajar, intinya satu, mengharap ridha Allah. Yang paling pertama tujuan kita itu nanam padi. Tapi ketika di sawah nemu lindung belut, ya kita ambil. Nemu kangkung, ya kita ambil. Nemu ikan, ya kita ambil. Lurus kita beramal. Adapun ada yang ngasih, ya itu sebagai bonus. Intinya satu, mengharap ridha Allah. Maka untuk diterimanya amal oleh Allah, maka di waktu kita akan mengerjakan perintah itu digerakkan terlebih dahulu, dikerjakan kelakuan, dikerjakan ini pekerjaan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu